You ready? Cerita akan berfokus pada seorang anak sekolah yang bentar lagi akan lulus bernama Matthew yang punya impian ingin setara dengan John F. Kennedy, di mana Matthew ini sedang mengusahakan mendapat beasiswa untuk masuk perguruan tinggi terkenal dan bersama dua sahabatnya yaitu Johnny dan Jono, sekarang mereka bersiap mengadakan sebuah acara yang diadakan sekolah untuk murid-murid senior. Berstatus sebagai ketua OSIS yang baru, selain punya impian tinggi, Matt juga punya keinginan bagus yaitu ingin menolong seorang remaja jenius bernama Samyang asal Kamboja untuk bisa sekolah di sini dengan mengumpulkan donasi. Matt menunjukkan video antusias Samyang yang ingin menimba ilmu di sini, yang sebenarnya sih teman-temannya belum ada yang donasi, yang ujung-ujungnya mereka semua bubar dengan Matt yang malah iri sendiri karena mereka semua teman-temannya itu, terlebih anak basket-basket itu, bisa seru-seruan. Sementara Matt dan dua temannya bahkan kenalan cewek pun dia nggak punya. Nah, entah karena udah capek di sekolah atau bagaimana, Matt malah ikut-ikutan yang lain ke pantai, yang ujung-ujungnya dia ketangkep polisi karena katanya ikut ngebut-ngebutan. Hey! Tolong! Dan ya, ternyata itu cuman bayangan Matt saja. Setibanya di rumah, Matt cukup dibuat bertanya-tanya karena kayaknya ada tetangga baru nih yang ikut tinggal bersama tetangga sebelahnya, dan ternyata benar, sesosok gadis cantik yang belum diketahui namanya membuat Matt sampai terbelongok. Matt bahkan langsung nelpon Johnny untuk menceritakan penemuannya itu. Nah, ketika masih asik menceritakan, hal yang lebih asik justru ada di hadapan Matt sekarang, yaitu si wanita tersebut tengah baju yang sontak membuat Matt maksudnya matiin telepon, lalu asik menikmati pemandangan yang lama-kelamaan akhirnya disadari oleh si wanita. Nah, alih-alih bisa tenang karena dikira biasa-biasa aja, si wanita rupanya langsung nyamperin Matt dan menghukum Matt dengan memintanya di tengah jalan, yang tapi dari sini mereka berdua justru jadi kenal. Oh, come on, this is good enough. Yep. You're an asshole. It's not funny. Wanita ini bernama Daniel dan dia ini pindahan dari Los Angeles. Di sini dia tinggal bersama bibinya. Katanya sih dia baru berhenti bekerja lantas ingin mencoba kuliah, dan sharinglah mereka dalam sebuah obrolan yang berlangsung saat ini. Nah, Daniel bertanya, hal gila apa yang pernah kau lakukan? Jawab Matt, nggak ada nih. Maka diajaklah Matt menyelinap masuk rumah kepala sekolahnya, dan Anda tahu apa yang mereka lakukan di sana? Berenang tanpa izin. Hey, come on. Let's get out of here. How do you know no one's home? Setelah dari sana, Matt membawa Daniel ke rumah sahabatnya dan sudah pasti dong, Jono yang jangan langsung terkejut, lalu mereka lanjut ke pesta para senior dengan Daniel yang besar sekali auranya. Nah, gerombolan anak basket yang melihat aura kecantikan Daniel tersebut saat itu langsung mulai menggodanya. Dan apa yang dilakukan Matt saat itu? Ini dia yang dilakukan. Excuse me. Keesokan harinya, dengan wajah yang berseri-seri, Matt tiba-tiba dihampiri Johnny dan dibawalah ke ruangan teater. Secara mengejutkan, Johnny yang hobinya nonton film baru ini memperlihatkan satu video koleksinya. Ternyata Daniel adalah seorang artis film baru, yang jelas saja video tersebut langsung membuat Matt kaget. Tapi di sini Johnny malah menyarankan Matt untuk membawa Daniel ke hotel, yang dengan sedikit ragu Matt memberanikan diri karena udah terlanjur kesal juga dengan semua fakta yang dilihatnya. Nah, di luar dugaan, perubahan Matt yang tiba-tiba ngajak ngamar ini membuat Daniel kecewa, yang akhirnya menganggap Matt sama saja seperti pria-pria lain, sehingga dari sini hubungan mereka berdua jadi renggang, yang tentu saja membuat Matt galau sendiri. Wait, I'm sorry. Let me guess, someone showed you your tape and you thought, what the heck? Hold on. Fuck you. Karena merasa bersalah,
Esoknya Matt datang dengan maksud minta maaf. Di situ Matt justru dibuat terkejut sebab ada seorang pria yang tiba-tiba muncul, yang orang ini adalah bosnya Daniel, tanda kutip loh ya. Dan kedatangan John kemari untuk membawa Daniel lagi karena Daniel harus kembali bekerja di Las Vegas. Nah, sebelum benar-benar pergi, masih ada pekerjaan yang harus John selesaikan dulu di kota ini. Dan tanpa pikir panjang, Matt juga ikut karena ingin terlihat dewasa di depannya Daniel. Tunggu. Pada adegan percakapan di tempat ini saya lewatin aja ya. Karena ya sudah pasti dolar kuning dong. Intinya mah Daniel tetap aja nggak bisa berteman lagi dengan Matt sebab ia harus kembali dalam pekerjaannya. Entah apa yang sebenarnya ada di pikiran Johnny ini, dia ini berencana membuat film biru untuk acara perpisahan, katanya untuk sosialisasi pendidikan dewasa karena Johnny sering menjumpai khalayak muda yang harus mengubur mimpi karena harus memomong bayi akibat tak tahu batasan dalam berhubungan. Intinya Johnny ini ingin ngasih tahu ke kaum muda tentang berhubungan yang aman, dan ide ini juga didukung si John yang meyakinkan bahwa jika berhasil membuat film tersebut, filmnya akan terjual laris di pasaran. Humping it like a football game or at a prom. That video. Bersama si John, Matt pergi untuk mengecek dana yang akan diberikan ke Samyang, dan Matt di sini mengenalkan si John sebagai wali kelasnya yang entah apa maksudnya Matt melakukan itu. Namun satu yang pasti, setelah Daniel benar-benar pergi, Matt kembali galau, dan untuk menghilangkan galaunya itu, mengajak dua temannya, Matt menyusul Daniel ke Las Vegas. Dia ini adalah Hugo, seorang bos besar mafia, dan dia juga yang sering bermain-main bersama Daniel. Pada kesempatan ini Matt diminta pulang dan John juga mulai kesal karena Matt dianggap mengganggu bisnisnya. Tentu saja Matt tetap kekeh dong. Lantas di sisi lain kedua teman Matt justru terlibat ketegangan karena berani-berani kepepet pacar keker ini. Mereka berdua segera kabur tepat bersamaan dengan Matt yang juga ikut pulang dengan meninggalkan surat untuk Daniel yang lagi-lagi membuat si John kesal. Nah, karena benar-benar sudah kesal, si John membawa paksa Matt keluar dari sekolahnya, dan jika Matt ingin dimaafkan, Matt diminta mencari barang antik di rumah Hugo yang karena demi hidupnya, Matt terpaksa melakukan itu, alias nurut, alias nyolong. Tunggu. Ini yang dimaksud benda berharga. Kok kayak kenal ya? Faktanya, Matt hanya dijebak saja dan harus buru-buru ke acara jamuan beasiswa dengan kondisi palak puyeng sebab tadi saat bersama si John, dia diberi beberapa butir permen yang ternyata adalah boy. Nah, tapi di luar dugaannya, dengan kondisi seperti itu, Matt justru pede yang akhirnya malah membuat semua orang yakin bahwa dia memang pantas diberi A+, namun beasiswanya ya tetap tidak sih. Tak cukup sampai di situ, uang donasi yang akan diberikan ke Samyang juga sudah diambil si John. Salah sendiri Matt waktu itu malah bilang John adalah kepala sekolah yang akhirnya membuat ibu ini percaya lalu memberikan semua uangnya ke si John. Nah, karena sama-sama takut disalahkan, mereka berdua merahasiakan hal ini dari orang lain. Sementara setelah ini, Matt akan cari cara supaya bisa mendapatkan uang penggantinya. Nah, setelah dipikir matang-matang, cara untuk mendapatkan uang besar adalah dengan idenya John, yaitu membuat film dewasa di sekolah, merekrut dua teman Daniel, lantas mengembalikan barang Hugo, lalu nantinya akan menjual film itu ya ke si Hugo ini. Nah, setelah sepakat, tepat di hari perpisahan, di ruangan terpisah, Matt rekrut anak-anak basket itu untuk jadi aktor prianya. Are they porn stars? Hey. Dikira sudah berhasil,
pria-pria basket itu justru udah keluar duluan, sehingga mau tidak mau mesti cari pemeran lain dan pilihan jatuh pada Jono yang yakin tidak yakin. Nah, singkatnya mereka pun berhasil pulang dengan penuh gembira, dan ketika sudah berdua, ya sudah pasti dong. Di scene akhir, tanpa disangka-sangka oleh semua orang, video yang dibuat oleh Matt tersebut rupanya banyak sekali edukasi tentang hubungan. Intinya mereka diperingatkan agar jangan sembarangan begituan, dan pada akhirnya semua orang tercerahkan, bahkan Matt berhasil menggapai cita-citanya dengan mendapatkan beasiswa sekaligus mendatangkan Samyang ke sini, yang katanya sih dijuluki sebagai si jenius. Katanya dia berhasil membuat obat yang katanya untuk penyakit kanker. Here he is. Look at that guy. He is huge. I'm just going with it. Tamat?